Tok, ada pertanyaan lagi nih. Apalagi Ada yang bilang bahwasanya pembagian waris sesuai Islam itu nggak adil karena untuk anak perempuan atau untuk perempuan lah istri itu aja dapat setengah dari bagian laki-laki. Apakah benar Tok kalau itu nggak adil Tok dalam Islam? sebenarnya kalau bagi istri itu bukan dapat separuh, tapi dapat seperempat kalau tidak seperdelapan. Yang dimaksud mungkin itu tentang anak laki-laki dengan anak perempuan itu berbanding dua, artinya lebih banyak bahagiannya si laki-laki ketimbang anak perempuan. Itu apakah itu tidak adil? Sebenarnya konteks adil dalam Islam itu tidak harus sama rata gitu. Ya, adil dalam Islam itu tidak harus sama rata. Ada kadang-kadang ya adil itu ya seperti ini, lebih banyak kepada laki-laki dan sedikit kepada perempuan. Sebenarnya kalau kita bicara tentang masalah hikmah, kenapa lebih banyak kepada laki-laki? Karena tugas dan tanggung jawab laki-laki itu lebih banyak, lebih berat ketimbang anak perempuan. Kalau anak perempuan dia menikah, maka seluruh pembiayaan hidupnya, seluruh tanggung jawab itu dibebankan kepada suaminya. Tapi kalau si laki-laki menikah, maka peran tanggung jawab itu ada di tangannya gitu. Tentu dia perlu biaya. Itu dari segi hikmahnya. Dan yang kedua, dari segi kepatuhan kita kepada Allah. Allah memfirmankan di dalam Al-Qur'an, yusikumullah. Allah berwasiat kepada kalian, wasiat Allah. Ya, yusikumullah lizzakari mislu hadzil unsayain. Bagi seorang laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan. Nah, jadi di situ. Jadi berbanding dua, lebih banyak bahagian laki-laki ketimbang anak perempuan. Kita selaku orang yang beriman, ya kita patuh. Kita patuh dengan wasiat Allah ini. Karena Allah mewasiatkan, pasti itulah yang terbagus. Allah mewasiatkan, pasti itulah yang akan membawa keberkahan terhadap harta kita. Kita selaku orang beriman, ini ketetapan Allah, ini wasiat Allah. Kita sambut dengan lapang dada wasiat-wasiat Allah ini. Karena memang terus terang, dalam masalah waris ini kalau kita tidak awali dengan keimanan, bisa-bisa kita akan menentang. Tapi kalau kita awali dengan keimanan, insya Allah ya akan membuat kita itu ridho dengan Allah, ridho dengan ketetapan Allah. Karena itu kita perlu mencari ilmu yang dengan harapan kita pun paham. Karena terus terang ini masalah ilmu waris ini banyak orang yang melupakan, banyak orang yang meninggalkan, sehingga ya nggak tahu dia bagaimana ilmu waris itu, apa hak-hak dia, apa kewajiban-kewajiban dia, tidak tahu. Maka saya sarankan, ayo mari sama-sama kita belajar tentang masalah ilmu faraid ini. Dan ini juga adalah pesan Nabi, ta'allamul faraid wa 'allimuha. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah. Alhamdulillah, saya telah membuat e-book dengan harapan ini mari sama-sama kita pelajari, dan dengan itu nanti kita akan terhindar daripada ancaman Allah meninggalkan ilmu faraid ini.